Dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya kita harus kenalan dulu nih, apa sih penggolongan obat? Apa itu penggolongan obat? Ada beberapa obat yang tidak dapat dibeli secara bebas, melainkan harus dengan resep dokter. Pemilihan obat harus sesuai dengan anjuran dokter karena tanpa penggunaan yang benar, obat bisa membahayakan nyawa. Maka dari itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membuat aturan dan golongan obat. Terdapat 7 penggolongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat fitofarmaka, obat herbal terstandar atau OHT, dan obat herbal jamu. Yang pertama, kita mempunyai obat bebas. Obat bebas adalah jenis obat-obatan yang boleh digunakan tanpa menggunakan resep dokter. Jenis obat-obatan ini biasanya mudah ditemukan di toko obat atau apotik, bahkan di warung. Obat ini mempunyai logo di kemasannya berupa lingkaran berwarna hijau yang dibatasi oleh lingkaran berwarna hitam. Berikut adalah contoh obat bebas. Di beberapa contohnya yaitu Sanmol, Diatabs, Kalusol, Sanmak, dan Displatil. Selanjutnya ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat dengan simbol lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Jenis obat ini dapat dibeli tanpa resep dokter, namun ada ketentuan maksimal pembelian. Dan di sini ada contoh-contohnya yaitu Bisolvon, OBH Tropika Extra, OBH Kombi, dan Mucohexin. Selanjutnya ada obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Memiliki tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan bungkusan huruf K di dalamnya. Dan berikut adalah contoh obat keras, yaitu Dompridon, Asamefenamat, Bakuinor, Doxycycline, dan Favipiravir. Dan yang selanjutnya ada obat jenis narkotika. Pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat ini memakai tanda plus berwarna merah dan berdasarkan putih yang dikelilingi oleh pembatas berwarna merah. Dan obat ini dibeli harus menggunakan resep dokter. Berikut adalah contoh obat narkotika. Di antaranya ada Nitrazepam, Lexotan, dan Tramadol, dan Koditam kodein. Berikutnya ada obat jamu atau obat tradisional. Obat tradisional berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Berikut contoh obat jamu. Ada kurkuma, force, madu kembang, dan kuku bima. Obat yang berikutnya yaitu obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar atau OHT ini atau biasa disebut Scientific Based Herbal Medicine. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya
secara alamiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasikan. Berikut adalah contoh obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar banyak juga dijual-jual di warung-warung terdekat seperti Mastin, Diapet, dan Tolak Angin. Berikutnya ada obat fitofarmaka. Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Berikut adalah contoh obat fitofarmaka. Di antaranya yaitu ada Stimuna, Vip Albumin Plus, Exgar, Nodiar, dan Reumanir. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.